Pada bagian 2 mengenai permohonan PK, permohonan peninjauan kembali perkara pidana ini kita akan membicarakan sekilas mengenai prinsip-prinsip peninjauan kembali perkara pidana atau PK pidana. Prinsip pertama adalah satu, PK adalah hak terpidana, ya kita berdasarkan kepada pasal 26(3) ayat 1 KUHP ya. Kemudian kita juga harus melihat adanya putusan MK nomor 33 PUU 15 2016 dan SEMA nomor 4 tahun 2014. Nah, kenapa kita mengacu kepada melihat kepada putusan MK ini? Karena pasal 263 ayat 1 KUHP dengan jelas menyatakan bahwa terpidana atau ahli warisnya dapat melakukan atau mengajukan permohonan peninjauan kembali perkara yang telah berkekuatan hukum tetap yang berupa pemidanaan kepada Mahkamah Agung. Namun dalam praktek sebelumnya terjadi ada presiden adanya jaksa yang mengajukan peninjauan kembali dalam perkara pidana, sehingga apakah jaksa penuntut umum ini dapat mengajukan PK dalam perkara pidana? Hal ini, perdebatan ini telah selesai dengan adanya putusan MK nomor 33 tahun 2016. Dan dalam SEMA tahun 2014 juga sebenarnya sudah ditegaskan bahwa jaksa tidak dapat mengajukan peninjauan kembali. Apa logikanya? PK adalah hak terpidana. Ya, PK adalah hak terpidana karena ini adalah untuk melindungi terpidana dari kesewenang-wenangan atau dari pengadilan yang merugikannya. Ya, jadi ini adalah upaya untuk mencari kebenaran material dari terpidana. Ya, ini hak yang diberikan kepada terpidana. Sedangkan berkaitan dengan upaya hukum luar biasa, jaksa juga sebenarnya telah diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum luar biasa dalam bentuk kasasi demi kepentingan hukum ya. Jaksa dalam arti adalah jaksa agung, sehingga upaya hukum luar biasa dalam perkara pidana ini ada dua, yaitu adalah peninjauan kembali yang merupakan haknya terpidana ya. Ini kaitannya dengan hak asasi manusia bagi terpidana. Kemudian haknya negara dalam bentuk kasasi demi kepentingan hukum yang diwakili oleh jaksa agung ya. Dalam praktek jaksa agung nanti bisa memberikan kuasa kepada kepala kejaksaan negeri untuk mengajukan kasasi demi kepentingan hukum. Kemudian yang kedua adalah terpidana wajib atau harus hadir dalam sidang PK. Ini dasarnya adalah pasal 265 ayat 2 ya. Jadi dalam praktek selama ini dalam sebuah persidangan PK, misalnya si terpidana ini mengajukan permohonan PK, kemudian pengadilan, karena dia ada di lapas biasanya, di lembaga pemasyarakatan, pengadilan nanti akan menerbitkan penetapan, hakim yang memeriksa persidangan PK menerbitkan penetapan untuk memerintahkan Kalapas untuk menghadapkan atau menghadirkan terdakwa terpidana dalam persidangan peninjauan kembali. Namun ada SEMA nomor 4 tahun 2016 yang mengatakan intinya adalah jika terpidana ada dalam lapas dan terpidana ini menggunakan kuasa hukum, maka pengajuan PK dapat dilakukan oleh kuasa hukum. Begitu juga kehadirannya dalam sidang pemeriksaan PK maupun penandatanganan berita acara sidang PK itu dapat dilakukan oleh kuasa hukum. Ya, jadi nanti kita pada sesi berikutnya kita akan membahas mengenai tata cara sidang PK, di mana di situ ternyata pemohon dan jaksa penuntut umum juga datang di sidang PK dan menandatangani berita acara persidangan atau pemeriksaan PK. Kemudian nomor 3 adalah PK hanya dapat dilakukan satu kali ya. Dasarnya adalah pasal 268 ayat 3. Kita memang bisa melihat adanya putusan MK nomor 34 tahun 2013 yang menyatakan pasal 268 ayat 3 ini tidak bertentangan dengan konstitusi. PK tidak boleh dibatasi jangka waktu satu kali karena dalam perkara pidana ini adalah mencari kebenaran material. Ada 3 syarat PK, 3 alasan PK dalam pasal 263 ayat 2, yaitu pertama adalah adanya novum, kedua adanya pertentangan putusan, ketiga adalah adanya keliruan atau kekhilafan hakim. Alasan yang pertama berkaitan dengan novum adalah melekat atau ada pada diri terpidana. Sedangkan alasan nomor 2 adanya pertentangan putusan atau kekhilafan ini ada pada hakim. Berkaitan dengan novum ini tentu saja bisa ditemukan kapan saja dan tidak boleh dibatasi oleh jangka waktu pengajuannya, karena untuk mencari kebenaran material novum bisa saja ditemukan justru setelah adanya PK. Namun ya, ini perdebatan ini juga menjadi sebuah perdebatan ya, karena antara kepastian hukum dan keadilan lah ya intinya. Namun kemudian ada SEMA nomor 7 tahun 2014 yang menyatakan
PK pidana itu hanya satu kali, ya. Dasarnya PK pidana hanya satu kali, rupa-rupanya Mahkamah Agung mendasarkan kepada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan PK tidak dapat dilakukan PK, dan pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa PK hanya dapat dilakukan satu kali. Jadi putusan MK nomor 34 tahun 2013 ini adalah menguji pasal 268 ayat 3, sedangkan menurut Mahkamah Agung ada pasal lain dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang masih tetap berlaku, yaitu pasal 24 ayat 2, PK tidak dapat dilakukan terhadap PK. Kemudian pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Agung juga tetap berlaku karena tidak diuji dan tidak pernah dibatalkan, yaitu PK hanya dapat dilakukan satu kali. Kemudian nomor 4 adalah pengajuan PK tidak dibatasi jangka waktu, ya, pasal 264 ayat 3 KUHP, ya. Jadi memang PK pidana ini bisa dilakukan kapan saja setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Kemudian yang kelima adalah putusan PK tidak boleh lebih berat daripada putusan sebelumnya. Jadi ini pasalnya, dasarnya adalah pasal 266 ayat 3, dan ini juga sudah ditegaskan dalam SEMA nomor 4 tahun 2014 bahwa putusan PK itu tidak boleh lebih berat dari putusan sebelumnya. Tidak boleh merugikan terpidana intinya, ya. Jadi karena putusan PK ini mestinya apabila alasan-alasan PK-nya ini bersifat menentukan, menurut Mahkamah Agung ini dikabulkan, maka mestinya putusannya adalah putusan bebas, lepas, atau tuntutan tidak dapat diterima, atau digunakan ketentuan pidana yang lebih ringan, sehingga tidak boleh putusan PK lebih berat daripada putusan sebelumnya. Kemudian yang keenam adalah permohonan PK tidak menunda eksekusi, pasal 268 ayat 1, ya. Jadi ini juga sama sebenarnya dengan PK perdata. PK tidak menunda eksekusi. Nah, dalam praktek dalam PK pidana, misalnya terpidana ini akan dijatuhi hukuman mati, ya biasanya akan tetap ditunda menunggu putusan PK-nya. Jadi tetap kasuistis, ya. Demikian ya pembahasan mengenai prinsip-prinsip PK pidana.